Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitra Hajayani, NIM C 101230556, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi dan Pembangunan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas P2. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan dari kelompok 8 dengan judul Keseimbangan Filosofis, contoh gotong royong sebagai solusi ketegangan sila Pancasila kausalitas terbalik. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gotong royong. Gotong royong adalah ciri khas dan akar budaya bangsa Indonesia. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sukarela oleh seluruh warga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat kebersamaan dan tolong-menolong. Inti dari gotong royong adalah solidaritas sosial, persatuan, dan kebersamaan. Hal ini mencerminkan semangat yang mengatasi kepentingan individu demi kepentingan kolektif. Nilai gotong royong terwujud dari beberapa sila Pancasila, terutama sila ketiga dan sila kelima, keadilan sosial. Bahkan menjadi landasan operasional dari seluruh sila seperti yang terjadi dan dijelaskan oleh Bung Karno. 2. Hubungan sila Pancasila yang bersifat timbal balik. Hubungan timbal balik menunjukkan bahwa setiap Pancasila saling terkait, saling mempengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 1. Saling mengisi dan mengkualifikasi. Setiap sila mengandung dan dijiwai oleh sila-sila lainnya dan sebaliknya. Contohnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama harus diwujudkan dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dan sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan. Sila kelima keadilan sosial. Demikian pula praktik gotong royong yang dicerminkan sila 3 dan 5 akan menjadi lebih baik jika dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, sistem kesatuan. Sila-sila Pancasila membentuk suatu sistem filsafat yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Sila pertama tidak bisa berdiri sendiri tanpa sila kelima dan seterusnya. Mereka bekerja sama untuk membangun fondasi suatu negara. 3. Konsep hierarki piramidal Pancasila. Konsep ini menjelaskan susunan sila-sila Pancasila yang bersifat bertingkat dan logis yang dikemukakan oleh Nata Negoro. Bentuk piramidal sila-sila Pancasila disusun secara bertingkat dengan sila pertama berada di puncak dan sila kelima menjadi alas. Makna hierarki sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan dasar dari seluruh sila. Nilai-nilai ketuhanan, spiritual, dan moral menjadi sumber dari nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila kedua, 3 dan 4, dan 5, setiap sila di bawahnya didasari, diliputi, dan dijawai oleh sila-sila yang ada di atasnya. Contohnya, gotong royong sebagai perwujudan keadilan sosial, sila kelima, dan persatuan Indonesia, sila ketiga, harus dilandasi oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila pertama dan kedua. Musyawarah dalam gotong royong, sila keempat, juga harus dilakukan dengan moralitas yang berketuhanan. 4. Keadilan sosial dan gotong royong. Gotong royong sebagai jembatan. Gotong royong memainkan peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, semangat kebersamaan dan tolong-menolong adalah cara untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial, di mana hasil upaya bersama dinikmati oleh semua. Peran sila 1-3. Pelaksanaan gotong royong harus dijiwai oleh sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, menjadikannya amalan yang berlandaskan moral, etika, dan kesadaran suatu bangsa. Yang kelima, faktor yang dapat melemahkan gotong royong. 1.
individualisme dan materialisme. Kecenderungan masyarakat untuk mengutamakan kepentingan pribadi dan kekayaan materi yang bertentangan dengan semangat kebersamaan. Yang kedua, abolisi. Proses penghapusan atau pengabaian tradisi dan nilai-nilai lokal termasuk gotong royong. 3. Budaya politik, patriarkalisme, dan patronasme. Praktik politik yang lebih mengutamakan hubungan atasan, bawahan, atau pelindung yang dilindungi, yang dapat merusak prinsip kesetaraan dan kebersamaan dalam gotong royong. Yang keempat, struktur sosial yang memfasilitasi korupsi. Sistem sosial atau politik yang menunjukkan praktik korupsi secara rakup dan fundamental, bertentangan dengan keadilan dan bertentangan dengan gotong royong. Yang kelima, pragmatisme. Sikap yang hanya mementingkan sikap praktis dan cepat, mengabaikan proses musyawarah, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur yang melekat dalam gotong royong. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kelompok 8 kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.